Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kembali kita mau datang memuji menyembah Dia. Sebab Dia Tuhan yang layak dimuliakan, Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Pagi hari ini bawa hatimu, bawa kerinduanmu untuk dekat dengan Tuhan lewat pujian penyembahan. Percayalah saat kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kuasa Tuhan akan bekerja menjamah hidup saudara dan saya. Hari-hari ini kita butuh kuasa Tuhan untuk berjalan menghadapi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Sebab itu rindukan Tuhan hadir melawat hidupmu pagi hari ini. Dimanapun engkau berada, persembahkan yang terbaik di altar kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Layakkan setiap kami untuk ada di altar kudus-Mu, memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Kau Tuhan, Kau yang layak terima pujian, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia Yesus, Allah yang layak disembah. Kami berikan pujian kami naikkan syukur kami bagimu, sebab Kau baik Tuhan. Biar kami terus merenungkan setiap kebaikan demi kebaikan-Mu. Kami renungkan setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah beri, akan membuat kami terus melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Yesus, haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih, sembah Dia, sembah. Haleluya, 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 haleluya. Kau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, Kau Tuhan yang memberkati hidup kami. Yesus, terima kasih, terima kasih, terima Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai hidup. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan
Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku
Percaya ada Allah Immanuel bersamamu pagi hari ini. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah. Immanuel, 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 yes Lord. Haleluya. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Haleluya. Kami percaya ada Allah Immanuel, Allah yang besar yang menyertai hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuatkan setiap lutut yang goyah pagi hari ini. Kuatkan setiap tangan yang lemah pagi hari ini. Kuatkan setiap hati yang remuk pagi hari ini. Untuk terus memandang ada Yesus sumber kekuatan kami. Biar terus kami melihat dan mengalami karya Tuhan yang dahsyat. Saat kami memuji menyembah Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, memberikan kekuatan baru bagi kami, memberikan semangat baru bagi kami untuk terus berjalan dalam panggilan-Mu yang kudus. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kalau kami ada sampai hari ini membuktikan betapa baiknya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan
dalam Tuhan. Asalkan kami terus percaya, asalkan kami terus berserah, maka iman kami akan menjadi nyata di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber perlindungan kami. Haleluya. Kau yang melukiskan hidup kami di telapak tangan-Mu, dan Engkau yang merancangkan rancangan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Sumber perlindungan kami hanya Yesus satu-satunya Tuhan. Kami sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kami sudah mengalami pertolongan Tuhan. Dan iman kami berkata, Tuhan pasti menyertai hidup kami sampai di mana Tuhan izinkan kami ada di dunia. Biar Engkau mendapati kami menjadi hamba-hamba yang setia. Terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak
Yesusku. Sekali lagi katakan pertolongan. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesus kami, Yesus kami hebat, Yesus yang kami sembah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang berdaulat di bumi dan di sorga. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Sumber segala-galanya hanya kekuatan.
kekuatan kepadamu yang mampu mengangkat hidupmu saat engkau jatuh. Saat kita kuat, saat kita mengalami pertolongan Tuhan, kita akan berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagiku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah menyerah sampai kulihat kau bekerja. Ku percaya mujizat dan nyata. Ku takkan berhenti, ku tak akan menyerah, akan pernah. Amin. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan terus mencari hadirat-Mu sampai kami mengalami kuasa Tuhan bekerja melawan kami. Haleluya. Sekali lagi nyatakan, ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat kau bekerja. Ku percaya mujizat dan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan, Allah yang kami percaya, Allah yang kami andalkan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru saat kami terus mencari hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat Tuhan, duka cita kami Kau ubah menjadi sukacita. Kau ubah ratapan kami menjadi tari-tarian sampai kami melihat betapa dahsyatnya Tuhan bekerja terus dalam hidup kami. Biar kami mendapati kami setia di hadapan-Mu. Kau mendapati kami menjadi hamba yang setia. Kami boleh bersehati bersama-sama dengan jemaat Tuhan, bersama-sama dengan keluarga, naikkan syukur di hadapan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Rudi akan berdoa. Oh, terpujilah Kau Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebaikan-Mu. Karena kasus pandemi COVID-19 di negara kami boleh cenderung semakin hari semakin dapat membaik. Kami bersyukur Tuhan. Kami mohon Kau yang akan turun tangan lebih lanjut Tuhan, menyempurnakan Tuhan. Kondisi di Indonesia boleh keadaannya semakin baik, semakin diberkati Tuhan. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau Bapa yang maha baik. Tolong kami bangsa Indonesia, tolong kami Tuhan untuk dapat segera mengatasi pandemi ini Tuhan. Sehingga segala aktivitas kehidupan di masyarakat, perekonomian, kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, seluruh aspek kehidupan di bangsa negara ini boleh kembali berjalan dengan normal. Kami mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan untuk itu. Segala upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kami, biarlah Tuhan campur tangan dan memberkati. Semuanya itu biarlah mendatangkan kebaikan, semuanya boleh mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus, saat kami secara khusus berdoa, kalau ada oknum-oknum jahat yang coba memecah belah bangsa ini, kalau ada orang-orang yang bermaksud buruk demi kepentingan pribadi atau golongan, mereka melakukan cara-cara yang tidak benar di mata-Mu, kami berdoa, kami patahkan segala rancangan jahat itu di dalam nama Yesus.
Di dalam nama Yesus segala rancangan jahat untuk memecah belah bangsa ini, untuk mengacaukan kondisi bangsa negara kami Indonesia, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami mohon, biarlah wajah-Mu yang penuh kasih itu senantiasa Engkau tujukan, Engkau hadapkan atas bangsa negara Indonesia ini. Sinari bangsa kami Indonesia dengan kasih-Mu Tuhan. Di tengah segala kesulitan yang ada, bila kekuatan yang dari Engkau turun Tuhan, atas bangsa ini, atas seluruh masyarakat yang ada. Dan kami mohon bila Roh-Mu yang kudus itu, roh takut akan Tuhan bergerak dengan kuat dan semakin kuat di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Buat Tuhan, makin banyak orang di bangsa kami Indonesia ini boleh memiliki takut akan Tuhan, boleh terbuka mata rohaninya dan melihat kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon belas kasih-Mu supaya makin banyak orang di Indonesia ini boleh menerima keselamatan yang ada di dalam Engkau. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Pakai kami umat-Mu, pakai kami gereja-Mu, pakai kami hamba-hamba-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan, untuk dapat bersinergi, saling menguatkan satu sama lain, saling melengkapi dalam tugas pemberitaan Injil Kerajaan Allah di Indonesia ini. Tuhan, tolong kami, urapi kami, tuntun kami supaya kami umat-Mu, kami gereja-Mu, kami hamba-hamba-Mu di Indonesia ini tahu yang harus kami lakukan secara efektif Tuhan dan efisien. Urapi kami, tudungi kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap siasat yang coba mengganggu atau menggagalkan pemberitaan Injil Kerajaan Allah tidak bisa terlaksana. Dan hanya kebaikan, kuasa-Mu, kasih-Mu, kebenaran-Mu, dan segala yang baik yang berasal dari Engkau Bapa Sorgawi, biarlah itu yang dapat terlaksana atas bangsa negara kami Indonesia. Pakai gereja-Mu, pakai umat-Mu Tuhan, untuk jadi saksi-Mu yang efektif di seluruh pelosok negeri ini. Dan pakai para pemimpin gereja yang ada, beri hikmat secara khusus, beri pengurapan secara khusus, supaya mereka Tuhan boleh menjalankan tugas mereka untuk memobilisasi seluruh jemaat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus kami berdoa buat umat-Mu saat ini. Kalau ada yang lemah, biarlah Kau beri kekuatan baru pada mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara umat-Mu saat ini mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh, biarlah kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan dan memulihkan sesuai janji-Mu di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan itu biarlah bekerja saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu dalam tangan kasih-Mu. Pimpin kami jemaat-Mu, umat-Mu, untuk jadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami. Kami panjatkan di dalam nama yang kudus dan berkuasa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam doa pagi hari ini. Dan kita tadi sudah memuji menyembah Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Kita akan buka di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-33 sampai 40, Bapak Ibu Saudara. Boleh lihat di Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan bagi kita semua sambil kita memperhatikan ayat demi ayat yang ada. Yohanes 11 ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang yang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyghullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu.
Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu Marta. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat ini kita memperhatikan bagaimana perasaan Tuhan melihat keberadaan Lazarus yang meninggal. Setelah 4 hari dia melihat saudara-saudaranya, situasi yang ada, dia melihat orang-orang Yahudi, orang-orang yang begitu memperhatikan akan kematian Lazarus ini. Dan itu membuat perasaan Tuhan merasa sedih. Membuat hati Tuhan merasa masgul, kata firman Tuhan di ayat yang ke-33. Ia sampai dilukiskan oleh penulis Injil Yohanes ini bahwa Tuhan Yesus sangat terharu akan kejadian di mana Lazarus ini mati. Dia memperhatikan sikap orang-orang, baik saudara-saudaranya maupun orang-orang Yahudi yang ada. Dan Tuhan berkata, saking merasaannya begitu masyhur dan sedih, ayat 35 berkata, maka menangislah Yesus. Maka menangislah Yesus di sini, kalau kita lebih lanjut memahami Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya merasa sedih, tetapi dia menitikkan air matanya, mengungkapkan rasa sedihnya melihat situasi yang ada. Dan kalau kita perhatikan juga lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga rupanya merasa demikian sedih lagi. Di ayat 38 dikatakan, maka maskullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Ada beberapa alasan dari setiap kisah ini, dari kisah ini yang kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Pertama, Tuhan Yesus merasa sedih, maskul hati, menangis, bahkan dia melihat orang-orang yang ada. Kalau saya mau memperhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan sebenarnya bukan menangis karena kematian Lazarus. Karena di ayat yang ke-40 dikatakan bahwa dia mengingatkan Marta supaya percaya akan perkataannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah terjadi dalam hidupnya. Jadi bukan kematian Lazarus yang membuat Tuhan Yesus bersedih, tetapi dia melihat situasi kondisi orang-orang di sekitarnya. Baik itu keluarga dari Lazarus sendiri, baik itu orang-orang Yahudi sendiri, dia menangis masgul hati melihat situasi yang ada. Kenapa Tuhan bisa sampai bersedih demikian Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan melihat orang-orang ini menangisi sesuatu yang seharusnya itu mendatangkan kemuliaan Allah, tetapi mereka menangisi karena mereka tidak percaya. Hal itu yang membuat Tuhan menjadi sedih melihat situasi yang ada. Hal itu yang membuat Tuhan menangis karena orang-orang ini melihat hanya dari sisi kematian. Tetapi mereka tidak melihat karya Allah yang besar, yang dimana bisa memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Dan itulah yang Tuhan mau nyatakan. Jangan melihat sesuatu karena Anda merasa menderita. Anda merasa sedih, Anda merasa kehilangan sesuatu. Tetapi lihatlah situasi itu dari sisi Allah, bahwa Allah ingin menyatakan kemuliaannya bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah hari-hari pandemi seperti ini, tidak sedikit saya mendengar cerita bahwa ada beberapa anak Tuhan,
mereka harus kehilangan pekerjaan. Atau beberapa berkata bahwa hari-hari hidupnya sudah semakin sulit. Dia mencoba usaha yang ini kok kayaknya kurang berhasil. Dia mencoba usaha yang itu juga rasanya kok gak menyenangkan, gak sesuai dengan harapan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar pada kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Lihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini dari sisi pandangnya Tuhan. Lihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukan melihat situasi kita, masalah yang kita hadapi, yang mengakibatkan ada penderitaan di hidup kita. Sehingga membuat kita bersedih, membuat kita mungkin ada yang kecewa. Tapi lihat dari sisi Allah. Kenapa sampai Allah mengizinkan ini terjadi dalam hidupku? Kenapa aku bisa mengalami kerugian? Kenapa aku bisa sakit Tuhan? Kenapa aku harus berpisah dengan dia, orang yang aku kasih? Lihat dari sisi pandangnya Tuhan. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam hidup Anda dan dalam hidup saya. Katakan amin. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu. Di tengah-tengah penderitaan, kesusahan hidup, di tengah-tengah kesedihanmu, lihat Allah punya rencana yang mulia dalam hidup kita. Ya. Jadi seringkali kita berpikir, ada orang-orang berkata, oh aku mengalami ini karena aku berdosa. Oh aku mengalami ini, ya karena memang ya begitulah yang terjadi. Ya sudah aku terima. Ini memang sudah menjadi takdirku, aku menderita. Ya sudah, memang ini sudah menjadi kenyataan hidup. Dia sudah mati, ya sudah mati, dia memang mati. Dia harus mengalami kematiannya sudah. Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersedih, kita boleh kecewa mungkin dalam hidup ini. Tapi lihatlah apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Ya, saya seringkali kalau melayani di pelayanan kematian Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan firman yang berkata bahwa seseorang mati bukan karena dia dikalahkan maut. Loh, kan benar Pak, dia mati karena sakit. Oh kan benar Pak, nyawanya sudah enggak ada di dunia ini. Benar, kenyataannya seperti itu. Tetapi jangan lupa, seseorang bisa mati itu karena kehendak Tuhan. Seseorang bisa meninggal bukan karena sakit penyakitnya, bukan karena penderitaan yang dia alami, tapi karena kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam seseorang yang meninggal di dunia ini? Kehendak Tuhan dalam hidupnya adalah untuk dia mendapatkan janji Tuhan bahwa dia akan masuk dalam kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan di sorga. Jadi bukan karena kematiannya kalah karena sakit, dia bukan meninggal karena putus nyawanya. Oh, maut menjemput dia. Dalam iman Kristen Bapak Ibu Saudara, orang mati di dalam Tuhan bukan karena maut menjemput dia, tapi karena Tuhan yang berkehendak. Tuhan menyatakan, nak, waktunya engkau pulang ke rumah Bapa di sorga. Jadi bukan maut yang mengambil nyawanya, tapi Tuhan mau menggenapi janjinya. Nah begitu juga dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mengalami penderitaan hidupmu, engkau kalah, mungkin engkau sampai harus bangkrut dalam bisnismu. Lihat karya Tuhan dalam hidupmu. Jangan biarkan kesedihan, jangan biarkan kebangkrutan, jangan biarkan PHK itu membuat Anda jauh dari Tuhan. Tapi lihat secara keseluruhan. Lihat apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupmu. Kemungkinan bisa jadi Bapak Ibu Saudara, selama ini Anda tidak cocok dengan pekerjaan itu. Tapi Anda memaksakan diri melakukannya. Atau mungkin selama ini Anda seharusnya tidak ada
di posisi, di pekerjaan di tempat yang lama. Tapi Tuhan punya rencana. Nah, engkau harus bekerja di sini. Karena engkau punya bidang, punya talenta yang aku sudah lama persiapkan. Tapi engkau tidak mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kesedihan itu membuat engkau jauh dari Tuhan. Engkau kecewa, bahkan engkau merasa Tuhan tidak mengasihi hidupmu. Tapi lihat apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Pelajari. Jangan sampai Tuhan menangis. Menangis bukan karena melihat kesedihan kita saudara. Tapi dia menangis karena iman kita tidak bertumbuh. Iman kita tidak bertindak menghadapi masalah-masalah yang terjadi di hidup ini. Jadi bangkitlah saudara, jangan biarkan engkau larut dalam kesedihanmu, jangan biarkan engkau larut dalam segala kekecewaan yang terjadi di hidupmu, penderitaanmu, kekalahanmu, tetapi engkau bangkit, berusaha kembali bersama dengan Tuhan, minta kehendak Tuhan dalam hidupmu, sehingga kau melihat lebih jelas lagi apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidupmu, apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau akan berkata suatu saat kelak, terima kasih Tuhan, aku melihat bahwa kekalahan, kebangkrutanku, aku melihat penderitaan rasa sakit ini, itu adalah suatu pembalikan, suatu penggenapan bahkan dalam hidupku apa yang menjadi rancangan. Jadi saudara, setelah doa pagi hari ini, mari bangkitkan imanmu. Engkau keluar dari ruanganmu di mana engkau berdoa, menonton acara ini, pelayanan doa pagi ini, engkau sudah punya hati yang teguh. Engkau sudah punya rancangan Tuhan dalam hidupmu. Dan nanti engkau akan berusaha untuk melakukannya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali Tuhan mengizinkan ada kesedihan, ada penderitaan terjadi di hidup ini. Karena Tuhan ingin mengingatkan kita apa yang menjadi rancangannya dalam hidup kita. Seperti Marta, dia melihat kematian Lazarus, dia bersedih, dia menangis. Tapi dia tidak melihat kedatangan Tuhan Yesus ke tempat itu bukan untuk menyatakan duka citanya kepada Marta, Maria, bahkan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Tuhan tidak punya rencana untuk menyatakan belasungkawa kepada mereka. Tapi Tuhan ada di sana untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Supaya orang-orang ini bangkit imannya, mereka bertumbuh dan berbuah menjadi berkat. Apa rancangan Tuhan? Membangkitkan Lazarus dari kubur, dari kematiannya. Dan itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan dipuji, dipermuliakan oleh orang-orang ini. Dan itu menjadi berita sukacita. Orang-orang Yahudi yang lain yang mendengar kisah ini bahkan menggemparkan semua orang. Karena ada orang mati bisa hidup kembali walaupun sudah 4 hari dia meninggal. Wow, ini berita yang baru. Ini berita yang tidak pernah kedengaran. Dan itu menghebohkan orang lain. Siapa yang dipuji, dipermuliakan? Tuhan. Siapa yang mendapatkan keuntungan dari hal ini? Keluarga. Lazarus. Dia mendapatkan berkat Tuhan, hidup kembali. Maria dan Marta menjadi orang-orang yang termasuk dalam kisah ini. Yang melihat dan merasakan sendiri kuasa Allah bekerja. Wow, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau hari-hari ini merasa menderita, kalau engkau merasa hari-hari ini kalah, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau sebenarnya adalah bagian dari rancangan Tuhan. Engkau adalah orang yang mau Tuhan pakai untuk engkau bangkit dan engkau menjadi pelaku
pelaku sejarah, pelaku-pelaku dalam kisah yang menjadi berita yang menggembirakan. Dan orang-orang mendengar, melihat, merasakan itu. Engkau salah satunya ada di dalam kisah yang mengagumkan itu. Jadi kalau engkau bisa melihat karya Tuhan dalam hidupmu begitu luar biasa. Wow, tadinya engkau merasa kecil. Tadinya engkau merasa menderita. Tadinya engkau merasa seorang yang kalah. Ketika Tuhan berkarya dalam hidupmu, engkau akan berkata, oh Tuhan, terima kasih. Ini toh yang menjadi karyamu dalam hidupku. Oh Tuhan, terima kasih. Orang-orang bisa mengenalku sebagai seorang pemenang. Orang-orang bisa mengenalku orang-orang yang diberkati Tuhan. Wow, ini kisah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan biarkan hidupmu berlarut-larut dalam kesedihan. Jangan biarkan hidupmu berlarut-larut dalam kekalahan. Tapi bangkitlah sekarang. Tuhan punya rancangan yang mulia dalam hidupmu. Rancangan yang penuh sukacita, damai, sejahtera ilahi. Kau akan melangkah dengan imanmu hari ini, di hari yang baru ini, dan engkau akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Sekarang persiapkan hidupmu Bapak Ibu Saudara. Lihat rancangan Tuhan dalam hidupmu hari ini. Dan engkau akan merasa seperti engkau keluar dari rumahmu. Engkau akan melihat berkat Tuhan melimpah dan luar biasa. Engkau akan melihat karya Allah, kesedihanmu digantikan Tuhan dengan sukacita. Kekalahanmu digantikan Tuhan dengan kemenangan. Segala penderitaanmu digantikan dengan berkat-berkat yang melimpah dalam hidupmu. Terima kasih. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita diberkati. Terima kasih Pak Simeon yang telah share dengan kita. Bapak Ibu, mari kita minta pertolongan Tuhan, percaya kalau Tuhan bisa menghidupkan, membangkitkan orang mati, Tuhan juga bisa menolong hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mau belajar percaya di tengah-tengah situasi yang sulit ini, bahwa kuasa-Mu begitu besar dan Kau mengasihi kami semuanya. Meteraikan kebenaran dalam hidup kami, meteraikan worship kami hari ini, biar kami semakin percaya dan makin dekat dengan Tuhan. Hari-hari yang berat ini kami akan lewati dengan sukacita, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan bersama dengan kami. Berkati hamba-Mu sedang melayani hari ini, berkati Pendeta Simeon, semua akan bertumbuh dan mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami menyerahkan minggu ini dalam tangan Engkau. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang membawa kami semakin naik dan semakin naik. Di dalam nama Yesus, minggu ini kami akan mengalami berkat Tuhan. Minggu ini kami akan mengalami sukacita dari Tuhan. Minggu ini kami akan mengalami limpahan kasih karunia Tuhan. Saudaraku, sekarang masuki minggu ini dengan sukacita dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, penuh sukacita, Tuhan memberkati.